Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengarkan terbiasa satu kebanggaan dari orang tua memiliki anak, namun terkadang ada yang terlupakan, yaitu seorang guru, seorang pendidik yang telah mendidiknya. Namun ketika seorang santri yang berlaku kurang tepat atau tidak memiliki prestasi, terkadang orang tua atau merasa siapa yang mendidiknya, siapa gurunya. Namun ketika sukses yang ditanyakan siapa orang tuanya, itulah biasanya dilema seorang pendidik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran yang baik sebagaimana tadi dikatakan berhati-hati dalam berpikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran yang seimbang, bahwa di balik semua itu ada Allah yang berkehendak. Maka di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-ghafil, orang yang lalai atau orang yang tidak berpikir dengan baik, idza asbaha madza yaf'al, dia melihat dirinya apa yang harus dia lakukan. Tetapi orang al-aqil, ketika pagi atau di dalam setiap perkara yang dia lihat, madza yaf'alullahu ilaih, dia senantiasa berpikir apa yang Allah perbuat untuk saya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ada santri, ada anak yang sukses, itulah sebenarnya apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang guru, orang tua, itu adalah ikhtiar atau usaha. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, semoga kesuksesan santri itu membuat juga kita tetap ingat, sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ayat yang tadi malam disampaikan oleh Masya Allah, sangat luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sejalan tadi terkait dengan ayat yang disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita padukan atau hubungkan dengan kedua ini, melihat dari asbabun nuzul dulu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Ini ayat turun di mana, yaitu kondisi di Madinah. Ini ayat turun di Madinah. Kondisi di Madinah itu terjadi banyak perbedaan pendapat antara Bani Quraidah, Bani Nadir, Aus dengan Khazraj ini, sehingga sering terjadi perang suku. Dan ini juga berkaitan dengan Abdullah bin Salam. Ayat ini turun, yaitu masuk Islam namun tetap ingin melaksanakan isi ajaran Taurat. Oleh karena itu ayat ini turun untuk sebagai respon bagaimana sebenarnya orang Islam ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi ditutup ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita melihat dari awal ayat sampai terakhir, itu memberikan isyarat dalam kondisi saat sekarang ini. Kalau kita melihat as-silmi di sini, karena tidak mungkin orang ya ayyuhalladzina amanu beriman lalu Islam lagi, yang biasanya kita kenal Islam baru beriman.
Tapi kenapa Al-Quran ini menyebutkan amanu lalu fisilmi? Ternyata kita telusuri as-silmi yang dimaksud di sini adalah perdamaian. Sebagaimana kondisi tadi turunnya ayat ini adanya berbagai kondisi di Madinah ini sering terjadi perang suku. Oleh karena itu hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan menghindari yang namanya perbedaan yang dapat membuat kita berpecah dan lain sebagainya atau bermusuhan. Hebatnya Allah menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin, syaitan yang jelas-jelas musuh kita. Kenapa? Dalam ayat lain dikatakan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ternyata syaitan itulah yang betul-betul ingin menjatuhkan kita kemana? Wal baghdha'a, saling bermusuhan, saling caci, saling cela. Oleh karena itu terkadang guru kita ini ketika di pondok ada santri yang malas, ada santri yang tidur, dipukul, keluarlah kamu setan. Nah, yang dipukul adalah setannya santri tadi. Seakan-akan begini, kalaupun kita melihat ada saudara muslim kita yang nyeleneh atau tidak sesuai dengan perbuatan yang seperti tadi disebutkan, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, boleh jadi sebenarnya itu adalah la yuhuna awliyaihim, karena dalam ayat lain dikatakan wa inna syaitanu la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Ada syaitan yang senantiasa membisikkan manusia ini untuk apa? Liyujadilukum, agar kalian senantiasa saling bermusuhan. Kalau kita merasakan, memahami ternyata syaitanlah musuh yang nyata, maka dalam kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan idza alimta anna syaitana, ketika kamu mengetahui syaitan itu adalah musuh atau fala yakful, tidak pernah lupa atau lalai darimu untuk menyesatkanmu, maka fala takful anta amman nasiyatuka biyadih, maka jangan pernah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memegang ubun-ubun kita. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu setiap langkah kita, setiap yang kita lakukan, maka pasti kita niatkan untuk kebaikan. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari konteks ayat tadi terkait dengan perdamaian, itu seakan-akan ada indikator di dalamnya, ada perjuangan bagaimana perdamaian. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan perdamaian itu pasti membutuhkan dana. Kalau kita melihat ayat yang lain terkait dengan berimpat, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Hadirin dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ayat ini jelas-jelas dalam tafsir dikatakan berkaitan jihad. Maka sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan misalnya Abdurrahman bin Auf dalam peperangan itu, dalam ingin menyelamatkan agama ini, rela mengorbankan hartanya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dalam konteks kampung kita ini, mudah-mudahan sebenarnya kita ini perhatian terkait dengan yang namanya dunia pendidikan. Kenapa? Terkadang mengherankan. Betul, kita melihat terkadang kalau masjid itu luar biasa sumbangannya, tapi terkadang di dunia pendidikan ini terkadang terlupakan. Kenapa kira-kira? Seakan-akan ketika kita bangun masjid itu sudah luar biasa. Mungkin dalam mindset kita sering mendengar hadis mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka akan dibangunkan surga, rumah di surga.
namun terkadang kita lupa siapa yang akan mengisi masjid ini, siapa yang akan memperjuangkan agama ini, siapa yang ingin mengajarkan Al-Quran, siapa yang ingin menyebarkan agama Islam, siapa yang mendakwakan agama Islam, kalau bukan dididik dari sekolah-sekolah. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa memikirkan juga dunia pendidikan, bagaimana santri-santri yang begitu tidak terlalu dipikirkan SDM-nya. Karena kenapa? Terkadang kita berpikir itu urusan sekolah, urusan pemerintah. Padahal ini kalau kita mau lihat, ini urusan kita umat Islam. Bagaimana perjuangan kita? Tadi dikatakan udkhulu fis-silmi kafah, itu dalam hal perdamaian. Bagaimana orang mau berdamai kalau pola pikirnya tidak bagus, kalau mindsetnya tidak baik? Kenapa? Karena tidak diisi dengan ilmu. Di mana mau diisi ilmu? Tentu di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya madrasah aliyah atau MTS ini bisa berkembang lebih maju dengan dorongan dukungan kita masyarakat seru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dengan sedikit meluangkan dan memberikan sumbang kita berupa sedikit apa saja, apa itu berupa uang, harta, pikiran kita, melihat ke depannya bagaimana generasi-generasi melahirkan perdamaian. Jangankan perdamaian di sini, perdamaian Indonesia bahkan bisa menjadi perdamaian dunia. Sebagai contoh di kota Kepulauan Yaping ini. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak membawa satu nama, pasti membawa nama kampung ini Serui. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, bukan kita saja yang bangga, tetapi generasi kita, cucu-cucu kita. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, ketika tidak ada ilmu, disitulah bisikan-bisikan syaitan akan mulai masuk. Maka boleh jadi kita beribadah, namun satu saf. Dalam Al-Quran dikatakan, yahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta. Terkadang kita berjamaah, namun hati kita saling berpecah. Artinya apa? Karena ada bisikan syaitan yang mengatakan karena saya. Kalau bukan karena saya, siapa lagi? Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, dan terkadang bisikan ini yang akan merusak hubungan kita. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang bisa menghilangkan perbedaan ini? Yaitu akal. Oleh karena itu, ketika kita melihat ayat sebelum tadi, innama yuridu syaitan, yang paling penting adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamar ini hal semuanya bisa merusak akal. Jadi kalau kita melihat ilatnya adalah yang bisa merusak akal. Kalau segala sesuatu yang bisa merusak akal apa? Semuanya. Kebodohan. Kenapa? Tidak ada gurunya. Ada gurunya, tidak memiliki kapasitas. Berarti perlu pendidikan, itu butuh dana. Oleh karena itu, siapa yang ingin mendukung kalau bukan kita semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga betul-betul memperhatikan Islam dalam hal berbagai aspek, sehingga lahirlah perdamaian. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan bulan Ramadan ini, membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif sehingga betul-betul jernih dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terharu sekali mendengarkan beberapa kisah di sini, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita betul-betul ikhlas, ya. Sekiranya ada banyak waktu kita ya, bisa berjumpa dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan ilmu. Terkadang kita disibukkan dengan hal-hal
perkara diri kita sendiri yang sibuk memikirkan bagaimana mengumpulkan banyak pahala, bagaimana mengumpulkan banyak ilmu, dan terkadang kita lupa, terkadang banyak saudara-saudara kita yang butuhkan ilmu yang sepele saja. Masalah cara-cara wudhu, cara-cara sholat, masih banyak yang tidak beres. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan sehingga betul-betul memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan dalam dunia Islam ini, mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.